Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah SWT, mari kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang diberikan pada kita. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan. Yang pertama, masih dibangunkan dari mati, yaitu tidur ya. Tidur itu hakikatnya mati. Setelah kita dibangunkan, kemudian kita diberi kemampuan, kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di tempat yang dimuliakan Allah, yaitu Masjid Darussalam, untuk sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan kita belajar bersama dari Al-Quran untuk menambah wawasan kita tentang keimanan, keislaman kita, dengan harapan dengan belajar ini kita lebih tahu. Dengan tahu itu terutama tentang Al-Quran, sehingga keimanan dan keislaman kita lebih mantap lagi. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang telah berjuang yang mati-matian untuk apa? Untuk membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Itu tidak mudah. Beliau lahir di tengah situasi dan kondisi yang tidak seterang seperti ini ya. Berjuang bagaimana agar manusia itu terbebas, terlepas dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang Islam ini. Maka pada kesempatan yang singkat ini ya, saya akan membawakan dari salah satu firman Allah, yaitu surat Al-Anbiya ayat 105. Nanti dicatat, nanti dipelajari lebih jauh lagi. Surat Al-Anbiya ayat 105. Di sini Allah menerangkan bahwa bumi itu diwariskan kepada orang yang soleh. Jadi yang berhak mewarisi bumi ini adalah orang yang soleh. Tidak semua orang. Dalam ayat ini diterangkan begini, bunyi ayatnya begini. Ya, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Kalimatnya jelas sekali ya. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, yang dimaksud Zabur di sini ialah seluruh kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Sebagai ahli tafsir mengartikan dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dengan demikian al-dzikr artinya ialah kitab Taurat. Nah, di sini diterangkan begitu ya. Sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh, diwariskan. Yarithuha, situ kalimat ada kalimat yarithuha. Annal ardo yarithuha ibadiyas sholihin, jadi diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Kalau bumi ini diwarisi atau diurus oleh orang yang soleh, nah tentu bumi ini akan dikelola, akan diurus dengan baik, akan membawa kemaslahatan, akan membawa kedamaian bagi
umat manusia atau ya penghuni bumi ini, siapapun mereka yang di bumi ini. Kalau bumi itu dipegang, diwarisi, diurus oleh orang yang soleh, maka akan membawa kemaslahatan. Tapi sebaliknya, apabila bumi itu diurus, diwarisi oleh orang yang tidak soleh, ya tentu akan membawa kerusakan, tidak membawa kedamaian, diisi dengan perselisihan-perselisihan, peperangan-peperangan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Maka dikhawatirkan kalau dalam surah Zuhruf ya kalau nggak salah 30-40 itu bahwa bumi nanti akan hancur sebelumnya. Jadi sebelum saatnya, jadi belum kiamat buminya sudah hancur, sudah nggak fungsi karena isinya sudah punah dan habis, saling bernafsu untuk saling menghabisi, sehingga bumi itu rusak, sukunya dihabisi, penduduknya dihabisi. Tentu timbul pertanyaan, soleh itu soleh yang bagaimana? Timbul pertanyaan begitu, maka tentu standar kesolehan itu ya standar menurut Al-Quran. Pada kesempatan ini saya sampaikan standar soleh menurut Al-Quran adalah nanti bisa dibuka atau bisa dipelajari dalam Al-Quran surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu kelompok pertama. Kemudian kelompok yang kedua yaitu wa atal mala ala hubbi lawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailin wa fir riqab. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga wa aqamas shalah wa ataz zakat. Kemudian kelompok yang keempat yaitu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad dharai wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini adalah standarnya. Jadi standarnya standar Al-Qur'an. Soleh di sini maksudnya soleh standarnya menurut Al-Qur'an, bukan menurut akal semata. Apalagi menurut adat istiadat belaka. Pertimbangannya bukan hanya itu, yaitu termasuk pertimbangan, bukan itu, tapi pertimbangan yang pokok standar soleh itu adalah standar menurut Al-Quran berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 177. Nah, menurut Profesor Dr. Taqiyuddin Al-Hilali, ayat tadi secara ringkas adalah ada 4 integritas. Integritas yang pertama adalah integritas keimanan yang sempurna. Keimanan yang dimiliki seseorang itu keimanan yang sempurna. Keimanan sempurna yang tadi saya sebutkan tadi bahwa itu adalah rukun iman. Rukun iman, di situ ada kalimat tadi, kebaikan itu bukan masalah menghadapkan wajahnya ke barat atau menghadapkan wajah ke timur, tapi kebaikan itu walakin akan tetapi yang dimaksud kebaikan atau kesolehan itu adalah yang pertama adalah man amana billah, itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Kemudian juga wal malaikat kepada malaikat, wal kitabin dan kepada kitab, wan nabiyyin dan iman kepada para nabi, para rasul. Nah, di sini kebaikan yang pertama itu tadi, integritas yang pertama adalah integritas keimanan yang sempurna,
Kemana sempurna itu adalah yang mempercayai pada Allah, pada hari akhir, pada kitab, ya, pada malaikat, dan juga kepada para nabi atau para rasul. Itu integritas yang pertama. Kemudian integritas yang kedua adalah integritas sosial. Mempunyai integritas sosial. Integritas sosial itu adalah buah dari keimanan seseorang itu akan tumbuh jiwa sosialnya, yaitu orang itu dengan ikhlas memberikan atau mengeluarkan harta yang dicintai kepada yang pertama adalah tadi kelompok kedua, yaitu wa atal mala ala hubbihi dzil qurba. Itu status sosial itu adalah integritas sosial itu adalah orang yang rela ikhlas memberikan harta yang dicintai. Ini kalimatnya di sini, harta yang dicintai, bukan harta sisa, bukan harta yang sudah tidak mau. Wa atal mala ala hubbi dzil qurba, diberikan kepada siapa? Yang pertama diberikan kepada dzil qurba. Jadi urutannya sedekah, urutannya memberikan sesuatu itu, sedekah itu adalah yang pertama dzil qurba, kepada sanak kerabat, kepada famili, karena memang masih ada hubungan darah ya. Maka itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk memberikan bantuan, memberikan sumbangan atau sedekah kepada dzil qurba kalau memang mereka memerlukan bantuan. Dzil qurba. Kemudian integritas sosial yang kedua adalah waliyatama, kepada anak yatim. Harta yang dicintai, itu kalimat wa atal mala. Kebanyakan, mohon maaf, saya juga ngurusi panti asuhan ya, saya ketua panti asuhan. Selama ini atau kebanyakan orang itu kalau sedekah itu kadang barang yang sudah tidak mau. Pada di sini kalimatnya dalam Al-Qur'an wa atal mala ala hubbi, harta yang masih dicintainya. Kesannya panti asuhan itu adalah tempat pembuangan sampah. Barang yang sudah tidak mau, barang yang sudah tidak layak baru diberikan. Nah, karena saya pernah menerima dan saya yang buka, ya kondisinya begitu, anak-anak silakan pilih. Karena banyak yang tidak mau, karena dipilih 1-2 itu pun bukan dipakai. 1-2 kan dipakai, disimpan, kadang kalau pulang dibawa. Pas hari raya dibawa pulang, dia sendiri tidak mau pakai. Nah, karena itu upayakan yang baiklah. Kalau yang kita masih senang, saya masih ingat cerita ini. Saya masih ingat cerita itu Profesor Dr. Tahir gitu ya. Saya masih ingat itu ketika beliau masih belum profesor ya, masih MA ya, masih master ya. Kemudian tinggalnya itu di belakangnya SMA Muhammadiyah Ar-Rodowo ya. Nah, kemudian beliau ceramah di satu tempat, kemudian setelah ceramah itu diberikan batik sama jamaah, batik Lawang Sari. Batiknya bagus, dibawa pulang. Tadi malam kita jam 9 itu setelah pulang ceramah, terus baju itu dimasukkan ke almari. Beliau pas ceramah tentang ini, setelah pulang tetangganya datang, Pak Ustaz, aku nggak punya baju, barangkali Pak Ustaz punya baju, saya minta 1. Nah, terus Profesor Tahir itu ingat ayat ini, kemudian silahkan buka almari itu, kamu milih
mana? Milih satu, yang milih yang mana? Tergerak kakinya itu yang manusia ini muka-muka, coba milih baju yang baru tak masukkan tadi. Ternyata tidak disangka. Ternyata orang itu makanya aku ambil baju yang ini yo, batik ini yo. Ya saya pun seneng. Iya, ya bisa ambil. Itu para baju baru dimasukkan tadi diminta orang. Kemudian setelah itu, oh iya, ayatnya begitu ya. Ya diambil, diberikan sudah. Nah kemudian setelah berjalan 1 bulan 2 bulan, orang yang memberikan ditanya, maaf Pak Ustadz, Tohir, baju yang tak berikan itu kok saya kok nggak pernah lihat jenengan pakai, apa sama tidak seneng dengan baju batik itu? Pertanyaannya. Kemudian cerita apa adanya tadi, pulang di rumah tak masukkan kemari, ada tetangga yang minta baju, kemudian baju itu diambil. Oh gitu, oh ya nggak apa-apa, bagus itu. Kemudian setelah pengajian tadi diantar, tapi bukan diantar ke rumah, tapi diantar ke toko Lawang Sari lagi, disuruh milih yang lebih bagus lagi, kemudian diberikan 2 baju. Nah ini cerita nyata ya. Itu mungkin tadi malaikat yang nguji, Pak Ter menerangkan ayat ini, kemudian pulang diuji dengan malaikat tadi, nah, kemudian karena dilakukan diganti dengan 2 yang lebih bagus, atau malah ala hubi, jadi memberikan harta yang masih dicintai, bukan harta yang sudah kita sendiri tidak mau. Nah, itu di ayat sini, wa tamalahu dzil qurba wal yatama wal masakin, kemudian juga pada masakin, pada orang miskin ya, diberikan pada orang miskin. Kemudian ibnu sabil itu musafir yang dalam perjalanan dia memerlukan bantuan. Sering saya sampaikan kadang di lingkungan kita itu kadang kita itu kan orang yang kaya bapaknya di luar sana, kalau dia di sini lagi belajar dan dia kan musafir, termasuk belajar ya kos gitu. Dia kan perlu bantuan juga. Kalau perlu bantuan maka perlu juga dibantu. Maka di dalam pembagian zakat sendiri juga termasuk kan ibnu sabil itu ya. Nah, kemudian wasailin itu orang yang minta-minta. Wasailin itu pengemis, orang yang minta itu juga kita beri. Kalau memang tidak mau mampu untuk memberi, nggak usah dicaci maki. Kalau bisa diberi, kalau nggak bisa mohon maaf, gitu aja. Bukan nggak diberi malah dicaci maki ya. Itu sailin orang yang minta terpaksa harus minta. Kemudian wafir riqab, dan juga untuk memerdekakan hamba saya atau perbudakan. Ini integritas sosial yang kedua, kelompok kedua. Kemudian yang ketiga dalam ayat ini adalah integritas spiritual. Integritas spiritual dalam ayat tadi, wa aqamas sholata wa ataz zakat, mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Nah, ini integritas spiritual. Yang pertama, integritas spiritual yang pertama adalah sholat. Nah, perintahnya sholat itu dikerjakan dengan khusyuk. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika Ustaz Nanang Zakaria berhalangan, saya sih kan juga terangkan juga ini kaitannya dengan sholat. Perintahnya Allah, sholat itu dikerjakan dengan khusyuk. Ya, tapi tidak boleh khusyuk. Sholatnya harus khusyuk, tapi tidak boleh khusyuk. Nah, perintahnya sholat itu bisa menghasilkan ingat kepada Allah. Puncaknya sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Quran surat apa itu? Dulu pada saya terangkan ya. Perintah sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Puncaknya itu ya. Sehingga bisa menumbuhkan kedamaian. Surat Toha ayat 14. Surat apa? Surat Toha ayat 14. Aqimis sholah li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Mengingat Allah ya. Aku di sini Allah. Aqimis sholah. Dirikan sholat untuk mengingat aku.
dengan secara jujur. Dengan jujur kita semua sholat mungkin sudah lebih 50 tahun ya. Kalau yang sudah sepuh-sepuh ini kan sudah 50 tahun. Kalau sholat mulai 7 tahun, kalau sekarang usianya sudah 60, berarti kan 53 tahun ya sudah sholat. Kemudian jujur tanya kepada diri sendiri, evaluasi, introspeksi diri. Sudahkah sholat yang aku lakukan selama ini sudah mampu menghadirkan Allah dalam hati kita? Dengan ayat tadi, aqimi sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Bab apabila sholat itu bisa mampu menghadirkan Allah di hati kita, maka yang terjadi hati itu adalah damai. Hati itu tenteram. Itu menurut Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang beriman itu akan damai hatinya, tenang hatinya, sejahtera hatinya, bahagia hatinya. Ala bi dzikrillah, ingatlah Allah. Karena dengan ingat Allah, hati jadi tenang, hati jadi damai, hati jadi bahagia. Hidup yang dicari apa? Kan bahagia. Yang dicari senang. Tapi kalau kita hidup gak bisa tenang, ya maka perlu dipertanyakan. Sholatnya yang ditanyakan. Kalau kita mengalami suatu masalah, suatu kegelisahan dan kebingungan, cepat ambil air wudhu kemudian sholat, maka hati itu jadi damai. Itu konsepnya begitu. Dan Quran tidak mungkin salah, tidak ragu. Kalau ragu dan nggak mempercayai, berarti tidak takwa. Dasarnya Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi begitu. Sholat tadi sholat yang khusyuk. Dengan sholat itu kaitannya dengan yang ke atas tadi, integritas yang kedua. Sholat itu, dengan sholat itu maka akan apa? Memotivasi orang itu tidak bakhil. Tidak bakhil. Kalau kita lupa terhadap sholat kita dan sholat tidak mampu mengingatkan kita kepada Allah, maka kita kena sindir Allah. Yang tadi saya baca tadi. Gimana? Ara'aital ladzi yakadiru biddin fadzalikal ladzi yatu. Maka celah pendusta agama. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yatu yatim. Dia menghadirkan yatim para yahud atau amil miskin. Fawailun lil musallin, di situ. Celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat, kita sholat tapi celaka. Fawailun lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Siapa mereka yang celaka itu? Fawailul musallin alladzina an sholatihim sahun, yaitu orang yang lupa terhadap sholatnya. Jadi sholat tapi dia lupa terhadap sholat. Jadi dia tidak menghargai anak yatim tadi, tidak mengurusi orang miskin. Jadi kaitannya dengan kelaparan, ya. Kelaparan. Nah, ini termasuk celaka yang tidak memodel. Maka kaitannya dengan ayat ini disambung tadi, aqama shalah wa ataz zakat, dan zakat. Ada perintah zakat, ini status sosialnya apa? Sosial, yaitu karena dengan mengeluarkan zakat di sini. Zakat itu secara garis besar ada dua fungsinya, yaitu membersihkan hati, membersihkan jiwa, dan membersihkan harta. Jiwa kita dibersihkan dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit medit, penyakit bakhil kan? Bakhil termasuk penyakit, ya. Penyakit. Jadi bakhil, medit itu penyakit. Maka dengan zakat itu
bisa membersihkan jiwa supaya tidak medit, supaya tidak bakhil, dan juga membersihkan harta. Kemungkinan harta yang kita kumpulkan, yang kita cari selama ini tercampur dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tercampur dengan dikeluarkan zakat itu, maka jiwa kita bersih, harta kita bersih, sehingga dengan bersih itu hati jadi damai, hati jadi tenang, jadi bahagia. Jadi di situ bersih. Kemudian berikutnya adalah kaitannya dengan zakat ini ada cerita begini. Ketika ada perintah zakat ini, malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau perintah hamba atau manusia itu untuk membagi hartanya kepada orang lain? Apakah rahmatmu telah habis? Apakah rezekimu, stok rezekimu itu telah habis sehingga kau perintah hambamu untuk memberikan rezeki kepada orang lain? Apa saja? Bukan masalah itu, bukan rahmatku telah habis, bukan stok rezekiku habis sehingga aku menyuruh hamba untuk membagi kepada yang lain, kepada sesamanya. Tapi tidak begitu. Tapi itu adalah bentuk ujian. Bentuk ujian, aku titipkan amanah rezeki dan hartanya orang miskin itu kepada orang yang kaya. Aku titipkan kepada mereka, amanah atau tidak? Itu begitu. Jadi bukan rezekinya Allah habis atau amanah Allah, apa rahmatnya Allah habis, tetapi Allah sengaja menguji kepada orang yang kaya itu, rezekinya orang miskin dititipkan kepada mereka. Amanah nggak? Diberikan nggak? Disalurkan nggak? Kan? Jadi disalurkan pada. Kalau nggak disalurkan berarti keamanan. Nah begitu ya. Itu ceritanya begitu, kaitannya dengan kan malaikat pernah tanya begitu, dititipkan, kemudian jadi seperti keran gitu, ditambah ditawar air, sumber air, kemudian diturunkan, kerannya dibuka, keluar nggak air gitu. Ya kalau tidak keluar berarti air kerannya bermasalah kan, berarti kerannya kan rusak. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir yaitu integritas yang keempat. Integritas yang keempat adalah integritas moral. Dalam ayat ini standar kesolehan seseorang tadi adalah yang keempat adalah standar moral. Standar moral dalam ayat tadi diterangkan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Itu integritas moral yang pertama. Yaitu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu apabila ia mengadakan perjanjian, perjanjian yang baik, maka untuk ditepati. Janji itu untuk ditepati, bukan janji untuk menarik simpati. Apalagi sekarang tahun politik. Karena kita hati-hati dan waspada. Sekarang itu banyak orang yang menebar janji, tapi janji bukan untuk ditepati, tapi janji sekedar untuk mencari simpati. Nah, ini integritas moralnya di sini. Karena janji itu hutang, al-wa'du dainun. Janji itu hutang dan janji itu ditepati. Maka jangan mudah ngobrol janji. Termasuk kita orang tua kadang kepada anak, nanti kalau kamu gini nanti akan tak belikan ini. Tapi begitu tercapai harus diberikan itu, harus dibelikan. Nanti akan tak beri begini kalau kamu begini. Tapi setelah dilaksanakan tercapai ternyata dana itu melanggar janji di sini. Maka ini integritas moral ya, kaitannya dengan ini janji-janji untuk ditepati. Jangan kau yang ngawali, kau yang mengakhiri, kau yang mulai, kau yang nyanyi siapa ini? Siapa yang nyanyi gitu? Yang nyanyi saya. Yang nyanyi kan saya. Kemudian integritas moral yang kedua
yaitu wassobirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, yaitu orang itu adalah sabar, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam kondisi peperangan. Jadi sabar di sini. Jadi sabar dalam mengemban amanah. Di jabatan itu amanah, itu harus sabar. Kalau nggak sabar, amanah wewenang itu digunakan dengan cara yang salah. Nggak sabar artinya itu. Dan juga sabar dalam kemiskinan, dalam penderitaan, itu sabar, itu ujian. Kalau kita menjadi pejabat, mempunyai wewenang, kemudian tidak sabar, ingin kaya dengan cara cepat, akhirnya kan korupsi. Itu tidak sabar, ingin kaya tapi tidak mau proses, tidak mengikuti waktunya, tapi ingin kaya dengan cara cepat, yaitu pakai jalan terobosan. Kalau jalan terobosan itu jalan yang tidak wajar itu. Sehingga mengambil harta yang bukan haknya. Di situ kemudian di akhir ayat itu ditutup dengan kalimat ulaikal ladzina shadaku. Ulaika shadaku, ya, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaika shadaku. Terus yang terakhir ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi yang bertakwa yang sempurna itu secara garis besar tadi menurut Dr. Taqiyuddin Al-Hilali tadi ada 4 integritas kesolehan seseorang yang berhak mewarisi bumi, yaitu yang pertama adalah integritas keimanan yang sempurna. Yang kedua adalah orang yang sosial, integritas sosial yang dengan mudah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta yang dicintai kepada orang yang memerlukan dan membutuhkannya. Dan yang ketiga adalah integritas spiritual, yaitu menjaga sholat dan zakatnya dengan baik. Kemudian yang keempat adalah integritas moral, yaitu menepati janji apabila ia berjanji dan sabar dalam menghadapi segala penderitaan yang dihadapi. Karena itu dalam ayat yang lain surat Al-A'raf itu Allah berfirman bahwa kalau seandainya penduduk bumi itu bertakwa kepada Allah, maka rahmat Allah akan diturunkan dari langit dan dikeluarkan dari bumi. Jadi yang turun dari langit itu membawa rahmat, membawa berkah. Yang keluar, semua yang keluar dari bumi pun juga membawa berkah. Dan dengan demikian yang terjadi apa? Yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negara yang penuh dengan berkah. Apapun yang ada adalah membawa keberkahan kepada kita, bukan membawa penderitaan dan kesusahan. Mungkin itu yang coba kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang tanya, masih ada waktu. Mungkin ada yang tanya kaitannya dengan materi, atau mungkin juga tidak dengan materi, boleh.
kalau ingin masalah itu selesai dengan baik, itu kan perintahnya Quran kan dan hadis musyawarah. Kalau untuk menyelesaikan masalah, semua masalah itu membawa kebaikan bersama, tiada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Dan tiada suatu keraguan dengan istiqoroh. Kan gitu, dengan istiqoroh. Jadi mohon petunjuk kepada Allah sehingga hati kita dimantapkan untuk menuju ke satu pilihan. Ada beberapa pilihan, karena kita istiqoroh mohon petunjuk kepada Allah sehingga hati kita terbimbing terarah kepada satu pilihan yang tepat, baik menurut Allah, bukan baik menurut kita, yaitu dengan istiqoroh. Kalau ada tiga pilihan, ya pilih satu yang terbaik. Pilih satu yang terbaik. Jadi milih satu. Jangan milih dua, apalagi milih tiga. Pilih satu. Insya Allah membawa kedamaian. Bukan kampanye, ini kan pertanyaan, kemudian jawabannya kan milihnya kan satu, jangan milih dua apalagi tiga. Ya, tadi diawali dengan istiqoroh, kan diawali dengan istiqoroh dulu. Tadi istiqoroh maka hati itu akan terbimbing oleh Allah kemantapan. Nah, kalau sudah kita ikhtiar yang terbaik terjadi itu, maka itu sudah tawakal. Kan terakhir kan tawakal, itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiarnya, usahanya awalnya kan begitu. Itu sudah di istiqoroh, itu dalam hati, dan sehingga ada kemantapan. Bismillah, pilih satu saja. Kan begitu kan? Gitu. Itulah Bapak. Mungkin yang lain. Jadi istiqoroh dulu, jangan lupa istiqoroh dulu. Istiqoroh itu minta petunjuk pada Allah, yang terbaik yang mana? Enggak Pak? Waalaikumsalam. Pilihan tadi Ustaz. Kayak juga yang bisa begini. Jika itu dari tiga pilihan itu, jika semuanya baik, maka carilah yang kebaikannya paling banyak. Tapi kalau semuanya jelek, carilah yang kejelekannya paling sedikit gitu. Nah, sementara kita itu kalau melihat satu dari tiga itu antara kita sudah bingung mencari kebaikannya, kita juga bingung mencari kebaikannya. Saya kakek sedikit banyaknya. Jadi gimana Ustaz itu? Berarti harus istiqoroh tadi Ustaz ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di luar konteks ini. Kalau saya baca di sini di Basmalah surat ayat pertama Al-Fatihah ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim atau Basmalah. Jadi sementara Basmalah itu di Al-Quran di surat yang lain itu sebagai ayat. Tapi di Al-Fatihah dia ada ayat pertama dari Al-Fatihah. Berarti sebetulnya Al-Fatihah Basmalah itu harus diucapkan menurut saya. Tetapi banyak mengatakan itu tidak diucapkan, boleh diucapkan dengan keras, boleh jahar, boleh sir. Nah, sementara padanya merupakan ayat-ayat ini bukan ayat yang memang diucapkan. Gimana Ustaz? Bagaimana penjelasannya? Yang pertama bahwa kalau memang calon itu baik semua, ya kita pilih yang terbaik di antara yang baik. Kalau jelek semua, yang kita pilih di antara yang paling sedikit kejelekannya. Itu Pak. Ya, untuk melihat dari mereka itu, sekarang kan bisa dilihat dari jejak digital, bisa dilihat kan ya, jejak digitalnya
mereka sekarang kan sudah terbuka ya, transparan, bisa dilihat dan bisa dinilai di antara yang ada itu kebaikannya bisa dilihat, kejelekannya juga bisa dilihat. Ya, tentu ya kita milih yang terbaik karena selama orang itu masih sehat lahir dan batinnya, orang itu mesti senang kepada yang baik-baik, yang baik-baik. Selama orang itu ya, makanya kita pilih yang terbaik. Maka kalau kita secara jujur itu, kalau objektif itu masing-masing mempunyai kelebihan, masing-masing mempunyai kekurangan kan gitu. Masing-masing kebaikan. Kalau kita lihat dari kebaikannya itu ya insya Allah baik. Tapi kalau kita lihat dari jelek, ya orang itu jelek gitu. Kan gitu. Jadi kita secara objektif begitu. Masing-masing saya rasa sama, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita lihat ya tadi secara dari integritas tadi secara saya sampaikan tadi ada 4 integritas tadi. Yang pertama kan integritas keimanan yang sempurna. Di antara mereka itu keimanan yang sempurna yang mana? Itu satu. Kemudian integritas sosialnya. Dan di antara kedua itu yang sosialnya yang lebih tinggi yang mana? Kemudian yang ketiga tadi integritas spiritualnya tentang ibadah ritualnya itu di antara yang ada itu yang mana yang paling bagus. Dan yang keempat tadi dari integritas moral. Nah, di antara yang ada tadi yang integritas moralnya yang paling bagus yang mana? Nah, kan dari situ kan bisa dilihat dari jejak digitalnya, dan juga dari pengalaman masing-masing kan punya pengalaman. Ada yang pernah jadi gubernur, bagaimana selama dia jadi gubernur memimpin selama itu kan bisa dilihat dari jejak digitalnya. Terus yang terakhir dari integritas moralnya bagaimana? Kan bisa dilihat dengan jejak digital, dengan berdasarkan pertimbangan itu untuk menjatuhkan pilihan. Nah, dari situ sehingga kita mantap, insya Allah amanah, insya Allah bisa melaksanakan janji yang dilakukan sehingga ke depan Indonesia lebih bagus kan begitu. Amin. Kemudian yang kedua Pak, masalah Bismillah itu masuk Al-Fatihah atau tidak. Bismillah itu namanya Al-Fatihah, bisa disebut juga Sab'atul Masani. Sab'atul Masani itu 7 yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Kan sholat itu kan mesti dibaca, harus dibaca, wajib dibaca. Kalau nggak dibaca kan sholat tidak dikatakan sholat. Nah itu 7 ayat. Lalu ada yang Bismillah, ada yang tidak Bismillah. Lalu kalau nggak Bismillah berarti kan tinggal 6. Nah, maka perlu saya sampaikan, ini sebenarnya agak panjang, tapi secara singkat saja. Nah kalau di dalam Quran ini Bismillah termasuk ayat 1. Kalau ayat 1 itu diputus ihdinas syiratal mustaqim itu kan. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, alhamdulillahirabbil ayat 2, Ar-Rahmanirrahim ayat 3, Maliki yaumiddin ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 5, ihdinas syiratal mustaqim ayat 6, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Itu kalau pakai bismillah maka ihdinas syiratal mustaqim itu termasuk ayat 6 diputus. Tetapi kalau tidak pakai basmalah, tidak bismillah, maka itu disambung. Nah, contohnya begini. Kalau bismillah tidak masuk kan alhamdulillahirabbil alamin kan 1. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan itu diputus. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim disambung jadi 1 ya. Nah, tapi tetap 7 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7.
Jadi tetap 7. Nah, itu satu. Terus alasan yang tidak bismillah tidak masuk Fatihah karena bismillah itu bukan hanya pada surat Al-Fatihah, tapi semua surat diawali dengan bismillah. Di situ ya. Nah, tapi Al-Qur'an ini bismillahnya tetap 114. Jumlahnya 114 walaupun satu surat tidak ada bismillahnya. Surat apa itu? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak pakai bismillah, tapi tetap jumlahnya 114. Itu terdapat di mana? Dalam surat An-Naml itu ada bismillah. Suratnya Nabi Sulaiman ketika ngirimi surat cintanya kepada Bilqis diawali dengan bismillah. Maka dalam Al-Quran ada 114 bismillah, walaupun di surat Al-Baqarah atau At-Taubah tidak ada bismillah. Begitu Pak Ais ya. Jadi tetap kalau bismillah itu tidak dianggap Fatihah, maka bacanya sin. Bukan nggak dibaca tapi dibaca. Seperti saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap 7 karena tadi diputus tadi ini surat yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu gimana Pak? Yang terakhir itu kan apa? Bermat itu termasuk satu ayat yang 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Satu ayat. Iya. Ayat 6. Berarti ayat 6 terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7-nya. Maka di situ bismillah itu ayat 1 atau merupakan sendiri ya di antara. Kalau masuk ayat 1, bismillah itu ayat 1, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu jadi 1. Gitu Pak. Kalau tanpa bismillah. Tapi kalau pakai bismillah, mulai sirotol sampai waladdallin jadi 1. Tapi kalau tanpa bismillah, mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim, nah itu ayat 6. Nah, gitu Pak. Paham ya? Karena saya cek di Al-Quran itu Al-Bismillah itu ayat 1. Iya. Gimana? Ayat 1 bismillah. Kemudian ayat terakhir ya surat Al-Baqarah sampai dengan Waladdallin itu ayat 7. Itu kalau pakai bismillah. Tapi kalau tidak pakai bismillah itu dibagi 2. Ada Al-Quran yang begitu. Itu tentu ahli tafsir. Jadi ahli tafsir ada beda pendapat yang masing-masing mempunyai. Jadi memang kajian Fatihah ini kan ya agak panjang, terangannya agak panjang. Maka ada mata kuliah namanya Samudra Al-Fatihah itu 1 semester ya. Jadi Al-Fatihah saja itu 1 semester, berarti 6 bulan itu mempelajari Al-Fatihah dikupas satu-satu sampai waladdallin. Kapan nanti kita kaji ya. Jadi Samudra Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu kuliah Al-Fatihah itu 1 semester, 6 bulan itu khusus mempelajari Al-Fatihah mulai bismillah sampai waladdallin. Amin tidak termasuk surat Al-Fatihah. Jadi amin tidak masuk surat Al-Fatihah. Di sini kok ada amin ya? Di sini amin tidak termasuk surat Al-Fatihah. Ya, kalau bismillah tadi masih jadi apa? Ikhtilaf ya, perbedaannya. Tapi kalau amin memang tidak ada. Kalau tulisan masih belajar kok amin kok tidak ada. Emang amin itu tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Kalau amin berarti tanggal 14. Amin Japres nomor 1. Japres nomor 1. Karena lagi Pak SD sudah masuk surat ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan